Chelsea akan menjamu Inter di Stamford Bridge jadi persiapan terakhir Chelsea. Pertandingan ini juga akan menjadi laga pertama Enzo Maresca di Stamford Bridge, di mana ia akan bertanding melawan sesama pelatih asal Italia, Simone Inzaghi. Inter Milan, yang meraih gelar Serie A ke-20 mereka musim lalu, akan menjadi lawan berat bagi The Blues. Selain menyambut Maresca, para penggemar Chelsea akan dapat melihat pemain-pemain baru mereka di lapangan Stamford Bridge untuk pertama kalinya, serta menyambut kembali pemain-pemain lama yang baru saja tampil di Euro 2024 dan Copa America 2024. Ini juga merupakan kesempatan pertama bagi Chelsea untuk menyelenggarakan pertandingan pramusim di Stamford Bridge sejak 2021, saat mereka melawan Tottenham Hotspur, dan pertandingan pertama melawan tim luar negeri sejak 3 tahun sebelumnya, ketika mereka menjamu Lyon. Pada tahun yang sama, Chelsea terakhir kali bertemu dengan Inter dalam pertandingan pramusim di Nice, Prancis. Dalam pertandingan itu, Pedro mencetak gol dalam hasil imbang 1-1 sebelum Chelsea memenangkan laga melalui adu penalti. Dengan persiapan musim 2024 hingga 2025 yang hampir selesai, Maresca kini memulai hitung mundur untuk pemilihan timnya. Pertandingan melawan juara Serie A akan menjadi awal yang sempurna sebelum The Blues menghadapi Manchester City dalam laga pertama mereka di Premier League musim 2024 hingga 2025. Moises Caicedo mengkritik metode latihan sulit Mauricio Pochettino. Caicedo memberikan wawancara yang cukup terbuka di mana ia membandingkan pengalamannya di Chelsea dengan saat di Brighton, dan terdengar seperti ia kurang menikmati masa di bawah Pochettino. Pochettino sudah lama pergi dan sekarang Caicedo akan berlatih di bawah Enzo Maresca. Berdasarkan komentarnya, Caicedo berharap metode Maresca lebih taktis dibandingkan sekadar berlari, dan kemungkinan besar memang demikian. Caicedo mengatakan bahwa metode Pochettino berfokus pada lari dan energi, sementara di Brighton lebih taktis. Dalam komentarnya yang diterjemahkan dan dikutip melalui X minggu ini, Caicedo mengatakan, di Brighton semuanya taktis, hanya dengan bola, taktis, taktis, taktis. Dan di Chelsea, itu lari, lari, lari dan itu sangat sulit bagi saya. Dengan Chelsea saya selalu berlari sedikit lebih banyak dan dengan Brighton kami hampir selalu menguasai bola, dengan Chelsea itu adalah sepak bola yang berbeda dan kami harus berlari lebih banyak. Ini bukan kabar baik bagi Pochettino, yang sangat fokus pada sepak bola dengan tekanan dan energi tinggi. Namun, dia sering dikritik karena kurangnya taktik di lapangan dan ketidakmampuannya untuk mengakali lawannya. Keadaan menjadi lebih baik untuk Chelsea dan Pochettino menjelang akhir musim lalu, tetapi itu tidak cukup untuk menghindari perpisahan mereka. Sepertinya keputusan itu adalah yang terbaik, dan saya setuju pada saat itu. Chelsea siap korbankan 2 pemain demi mendapatkan Osimhen dengan harga murah. Chelsea tengah fokus mencari penyerang tengah baru pada musim panas ini setelah performa inkonsisten Nicolas Jackson musim lalu. Target mereka adalah Victor Osimhen, yang tidak lagi betah di Napoli setelah penurunan performa klub musim lalu. Partenope telah memberi izin kepada Osimhen untuk meninggalkan Naples musim panas ini. Namun, Chelsea menghadapi kendala dengan tingginya klausul rilis Osimhen sebesar 130 juta euro atau sekitar 2,29 triliun rupiah. Menurut Theamtal, Chelsea dan Napoli sedang bernegosiasi untuk menyelesaikan transfer Osimhen. Tim asuhan Enzo Maresca merasa keberatan membayar 130 juta euro secara tunai, sehingga mereka ingin menyertakan 2 pemain untuk mengurangi biaya transfer Osimhen. Menurut laporan yang sama, 2 pemain yang siap dikorbankan oleh Chelsea adalah Romelu Lukaku dan Cesar Casadei. Lukaku akan sangat senang bisa kembali ke Italia, apalagi ia bisa bekerja sama lagi dengan pelatih favoritnya, Antonio Conte. Sementara itu, Cesar Casadei, pemuda 21 tahun, belum mampu menembus skuad utama Chelsea sejak didatangkan dari Inter Milan pada tahun 2022. Chelsea melihat Casadei sebagai pemain yang dapat mengisi kekosongan di lini tengah Napoli setelah kepergian Piotr Zielinski ke Inter. Jika Partenope setuju menerima kedua pemain ini, Chelsea hanya perlu membayar 60 juta euro atau setara 1,5 triliun rupiah untuk mendapatkan Osimhen. Chelsea tertarik untuk merekrut striker Spanyol pada jendela transfer musim panas ini. The Blues ingin mendatangkan striker baru pada jendela transfer musim panas ini, yang telah sering dibicarakan akhir-akhir ini.
Namun, menurut Fabrizio Romano, kedatangan striker baru diragukan karena Chelsea mungkin akan mencoba Nkunku sebagai striker terlebih dahulu. Meskipun demikian, banyak nama striker terus dikaitkan dengan Chelsea melalui sumber-sumber terpercaya, menunjukkan bahwa mereka serius mempertimbangkannya. Baru-baru ini, nama yang disebutkan kembali muncul setelah pembicaraan minggu ini. Seperti dilaporkan oleh jurnalis Rahman Osman, Chelsea serius dalam merekrut pemain internasional Spanyol U21, Samu Omorodion, setelah mengadakan pembicaraan dengan Atletico Madrid minggu ini. Dia menyatakan, Chelsea diketahui memiliki ketertarikan serius pada Samu Omorodion dan telah mengadakan pembicaraan dengan Atletico Madrid minggu ini. Dia dilihat sebagai profil yang tepat dan usia yang tepat. Atletico menginginkan biaya besar, West Ham juga telah menanyakan. Samu lahir di Spanyol dari orang tua Nigeria. Striker berusia 20 tahun itu menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Alaves dari Atletico Madrid, yang merekrutnya dari Granada. Dia mencetak 8 gol dalam 35 penampilan di semua kompetisi musim lalu. Chelsea menargetkan pemain muda yang belum terbukti untuk masuk ke skuad tim utama mereka, dengan harapan strategi ini akan membuahkan hasil melalui pendekatan berbasis data dalam pencarian bakat mereka. Mereka memiliki keyakinan besar pada pemain-pemain yang mereka pantau. Jika Omorodion akhirnya bergabung dengan Chelsea musim panas ini, semoga perekrutan ini berhasil karena strategi ini berisiko mengabaikan opsi yang sudah mapan. Enzo Maresca terinspirasi oleh 3 pelatih top. Pelatih baru Chelsea, Enzo Maresca, mengungkapkan 3 nama manajer top yang menginspirasinya dalam karir sebagai manajer profesional. Pada musim panas ini, Enzo Maresca diberi tanggung jawab baru untuk memimpin Chelsea. Pelatih asal Italia ini dikontrak oleh The Blues setelah sukses membawa Leicester City menjuarai divisi Championship musim lalu, yang membuat The Foxes kembali promosi ke Premier League. Maresca, yang pernah lama bekerja sebagai asisten Pep Guardiola, mengakui bahwa manajer Manchester City tersebut memiliki pengaruh besar dalam karirnya. Namun, dalam wawancara pertamanya sebagai pelatih Chelsea, Maresca tidak menyebutkan Pep sama sekali. Sebaliknya, mantan pemain Juventus ini menyebut Carlo Ancelotti, Manuel Pellegrini, dan Marcelo Lippi sebagai inspirasinya dalam melatih. Tentu saja, seperti yang sudah saya katakan barusan, saya dulu pernah bermain untuk Ancelotti, Pellegrini, dan Lippi. Semuanya adalah manajer top, kata Maresca seperti dikutip dari situs resmi The Blues. Saya berusaha menyerap banyak ilmu dari mereka. Itulah yang ingin saya lakukan sejak saya pertama kali bercita-cita menjadi manajer, ungkapnya. Resmi Leicester City mendatangkan gelandang Chelsea, Michael Golding. Pemain berusia 18 tahun ini menandatangani kontrak 4 tahun dengan The Foxes setelah menampilkan performa impresif untuk tim Chelsea U18 dan U21 dalam beberapa musim terakhir. Berbicara kepada Foxes Hub, Michael Golding menyatakan, "Saya sangat berharap dapat membuat lompatan besar dalam karir saya di Leicester dan bekerja keras untuk membantu tim semaksimal mungkin." Sejarah klub ini berbicara sendiri, ada pemain-pemain hebat di sini dan saya ingin menyerap informasi sebanyak mungkin dari para pemain senior, belajar dari staf, dan semoga menjalani musim yang hebat. Pemain tengah asal Kingston yang bergabung dengan Chelsea pada usia 12 tahun dari AFC Wimbledon ini memulai debut seniornya sebagai pemain pengganti dalam pertandingan putaran ketiga Piala FA melawan Preston di kandang pada Januari 2024. Potensi Golding juga telah diakui di tingkat internasional, setelah membela tim nasional Inggris U16, U17, dan U18. Ia menjadi kapten tim di Piala Eropa U17 UEFA dan bermain di Piala Dunia U17 FIFA pada November 2023. Ia akan bergabung dengan rekan-rekan barunya di Zagreb pada hari Senin, saat tim kembali menjalani latihan pramusim. Golding merupakan rekrutan kedua yang diumumkan Leicester City dalam 2 hari terakhir. The Foxes mengumumkan perekrutan Bobby de Cordova-Reid dari Fulham dengan status bebas transfer beberapa hari yang lalu.